Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinkan Bu Roma untuk langsung masuk ke materi. Bu Roma akan share screen. Kita akan langsung membahas. Dan yang kita bahas, karena ini waktunya terbatas, adalah materi yang tidak memakai orek-orekan. Nanti yang fisika, karena butuh banyak coret-coret, maka akan Bu Roma sampaikan di belakang. Takutnya nanti waktunya tidak selesai, sementara soalnya terlalu banyak. Apakah tayangan Bu Roma cukup jelas dibaca? Jelas, Bu. Jelas ya, sudah tak perbesar sampai 100. Oke, nomor 19, langsung ke nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. Dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Sebelumnya, kamu masih ingat kan kertas lakmus? Apa Masih. atau apa fungsi dari kertas lakmus itu? Siapa yang bisa jawab? Silahkan, speakernya dibuka, mikrofonnya dibuka. Masih ingat yang dimaksud dengan kertas lakmus? Salah satu, tolong dijawab pertanyaan Bu Roma. Untuk Oke, mengetahui kandungan asam bukan, Bu? Untuk mengetahui kandungan asam. Oh ya, untuk mengetahui kandungan asam, sudah hampir benar. Jadi kertas lakmus itu untuk mengetahui apakah suatu zat itu bersifat asam atau bersifat basa. Jadi lakmus itu ada dua macam. Ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Nah, lakmus merah itu akan berubah menjadi berwarna biru jika dia dimasukkan dalam cairan asam. Sedangkan lakmus biru akan berubah menjadi merah jika lakmus merah akan berubah menjadi biru jika masuk di larutan basa. Maaf ya. Sedangkan lakmus biru akan berubah menjadi merah jika dia dimasukkan dalam larutan asam. Nah, ini nanti bagaimana kok bisa berubah? Itu karena ada proses ionisasi. Nah, untuk nomor 19, pertanyaannya adalah pernyataan yang paling benar tentang asam. Nah, dari pernyataan ini, kamu bisa melihat tadi yang disampaikan Bu Roma, kalau dia asam, maka hasil akhir dari kertas lakmus itu harus berwarna merah. Maka di antara nomor 1 dan nomor 2, kira-kira yang benar yang mana? 2. Nomor 2, benar. Jadi kita abaikan jawaban yang ada nomor 1-nya. Dari situ sudah langsung ketahuan. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang B. Yang B. Nah, jadi karena nomor 1 itu salah, nomor 1 itu adalah yang ini bersifat basa. Sedangkan yang nomor 2 ini bersifat asam. Dari ini saja kalian langsung tahu bahwa jawaban yang benar itu adalah nomor 2. Kita beri tanda merah. Nah, ini yang benar. Kemudian sifat asam yang lain itu ditunjukkan oleh nomor 3, 4, dan 5. Inilah sifat-sifat asam. Bagaimana dengan sifat basa? Kalau sifat basa tentu saja kebalikannya. Kalau sifat basa, hasil akhir dari kertas lakmus itu adalah biru. Mau dia lakmus merah, mau dia lakmus biru, kalau dimasukkan dalam larutan basa harus berwarna biru. Kemudian pada larutan basa itu juga bisa dikenali dengan rasa. Rasanya itu pahit. Kemudian kalau terkena tangan itu licin.
Jadi banyak sabun-sabun pembersih itu yang bersifat basah, bisa kalian ketahui kalau kalian kena sabun biasanya terasa licin. Jadi ini jawabannya ya B. Oke, next. Nomor 20. Kelompok zat di bawah ini yang merupakan unsur adalah, unsur itu zat tunggal. Zat tunggal itu tidak berikatan kimia. Yang tunggal yang mana? Kita lihat raksa. Raksa itu rumusnya Hg. Oke, dia adalah unsur. Kemudian hidrogen. Hidrogen simbolnya apa? Lambangnya? Lah, kalau udara ini termasuk unsur atau bukan? Udara? Bukan. Bukan, karena udara kan isinya macam-macam. Ya, ada debunya, ada oksigennya, ada CO2-nya, ada virusnya, ada bakterinya, dan seterusnya. Jadi nomor A atau huruf A ini salah. Kita lihat yang kedua, natrium. Natrium lambangnya adalah Na. Karbon lambangnya adalah C. Fosfor. Ingat fosfor lambangnya apa? P. Nah, kira-kira yang B ini punya kok kayak gini. Oh, kok jadi gitu? Nah, kira-kira yang B ini masuk unsur nggak? Masuk. Ya, benar. Jadi, karena ketiganya adalah zat tunggal, tidak ada ikatannya, maka jawabannya ya B ini adalah unsur. Kita lihat yang C, air. Air itu lambangnya atau rumus kimianya adalah H2O. Nah, tentu saja dia bukan unsur, karena ada dua unsur yang berikatan. Dia adalah senyawa. Kemudian yang D jelas juga ada air. Maka ini bukan jawaban. Jawabannya yang B. Next, nomor 21. Perhatikan gambar. Peristiwa perubahan fisika yang terjadi pada lilin yang menyala di samping adalah, ini ya. Kalau lilin menyala itu apa perubahannya? Atau terjadi peristiwa apa? Halo? Meleleh begitunya. Ya, terjadi peristiwa meleleh. Maka dia termasuk perubahan fisika. Kenapa begitu? Karena nantinya lilin itu akan bisa kembali membeku. Ini alasan kenapa lilin itu berubah secara atau perubahannya bersifat secara fisika. Ya. Kemudian nomor 22. Bahan kimia yang terdapat dalam produk makanan olahan itu ada asam askorbat, oktil asetat, natrium benzoat, natrium siklamat, dan monosodium glutamat. Ini pelajaran kelas 8. Manakah bahan kimia yang berfungsi sebagai pengawet dan penyedap? 3 dan 5. Lihat dulu, asam askorbat itu apa? 4 dan 5. Fungsinya apa? Dia adalah Asam perasa atau menambahkan rasa. Oktil asetat, dia juga perasa. Natrium benzoat, pengawet. Natrium siklamat, pemanis. Monosodium glutamat, penyedap. Monosodium glutamat biasanya disingkat dengan apa? micin. Nah, yang ditanya adalah pengawet dan penyedap. Mana pengawet? Oh, yang ini pengawet. Penyedapnya yang mana? Oh, ini. MSG kalau kalian nyebutnya apa? Micin. Micin ya. Nah, maka jawabannya nomor 3 dan nomor 5. Oke, next. Berikut adalah zat adiktif dan psikotropika. 1. Alkohol. 2. Rokok. 3. Pil ekstasi. 4. Marijuana. Mana yang termasuk zat adiktif? Adiktif itu adalah
berasal dari kata adik, maka dia adalah menyebabkan Kecanduan. menyebabkan kecanduan. Mana yang menyebabkan kecanduan? Pil ekstasi dan marijuana. Nah, ekstasi dan marijuana. Nah, mana? Nomor 3 dan 4. Yes. Next, nomor 24. Perhatikan tingkah laku tumbuhan berikut. Pohon jati menggugurkan daunnya, pohon pisang bertunas, akar kecambah memanjang, mangga menghasilkan biji, tumbuhan lumut berspora. Pernyataan di atas yang merupakan contoh cara berkembang biak pada tumbuhan. Cara berkembang biak pada tumbuhan. Yang ditanyakan adalah cara berkembang biak. Yang mana? Kalau pohon jati menggugurkan daunnya itu apa? Berkembang biak atau yang lainnya? Bukan Yang berkembang. lainnya. Yang lainnya apa? Kalau Masuk dalam mengurangi penguapan saat Ya, mengurangi penguapan. adaptasi. Adaptasi. Kalau pisang bertunas? betul Berkembang Berkembang biak. biak. Akar kecambah memanjang? Ya, Ini berkembang tuh biak. bukan berkembang. Tumbuh. Ya kan? Kan hanya memanjang. Kalau mangga menghasilkan biji? Nah, berkembang biak. berkembang biak. Artinya untuk berkembang biak. Pisang tadi tunasnya juga untuk berkembang biak. Tumbuhan lumut spora ini juga berkembang biak. Kan? Jadi jawabannya 2, 4 dan oke, next. Nomor 25. Perhatikan gambar hewan. Ini jerapah, harimau, kucing, badak, burung elang. Ini apa ini? Susah. Kelompok hewan yang benar berdasarkan jenis makanannya. Sekilas kamu akan melihat bahwa ini ada 6 hewan ini berbeda jenis makanannya, terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok herbivora dan kelompok Karnivora. Kita lihat, mana yang herbivora? Berapa? Herbivora? Yang nomor 1, 4 sama 6. Herbivora. Itu nomor 1. Terus? 4. 4. 6. Terus? 6. Sedangkan yang karnivora? 2, 3, 5. 2, 3, 5. 5. Bu, tapi kucing saya itu doyan nasi. Ada yang pernah lihat kucing makan nasi? Pernah. Nah, itu bukan lantas dia bukan karnivora. Kucing makan nasi itu karena terpaksa. Harusnya dia makan daging, tapi karena tidak diberi daging, adanya nasi, dia sudah dibiasakan, maka dia bisa makan nasi. Tapi melihat dari gigi taringnya atau susunan gigi, jadi herbivora dan karnivora itu salah satu cara menentukannya adalah dengan melihat susunan gigi. Salah satu ya. Melihat susunan giginya, maka kucing itu karnivora. Nah, kemudian kalau dilihat dari sistem pencernaannya, nanti juga akan dilihat dia adalah karnivora. Kenapa? Karena pada herbivora itu sistem pencernaannya bisa memecahkan selulosa atau dia menghasilkan enzim selulase namanya. Sedangkan pada hewan-hewan tidak punya. Pada karnivora tidak punya. Nah itu. Maka jawaban yang benar adalah 1, 2, 3 salah, 1, 3, 5 salah, 1, 4, 5 salah, 1,
Ini ya jawabannya ya. Next nomor 26. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Komponen yang dapat berperan sebagai konsumen 2 sekaligus konsumen 3 adalah konsumen 2 itu siapa? Ulat. Konsumen 2 adalah yang memakan konsumen 1. Sedangkan konsumen 3 itu yang memakan konsumen 2. Kita lihat. Bunga sepatu produsen. Lalu ada ulat makan bunga. Ulat adalah konsumen 1. 1. Kemudian ulat dimakan burung pipit. Burung pipit adalah konsumen 2. 2. Kemudian elang memakan burung pipit. Maka burung pipit ini masuk konsumen 3. 3. Gitu ya. Kemudian di sini sawi dimakan tikus. Tikus konsumen berapa? 1. 1. 1. Tikus dimakan elang, maka elang konsumen berapa? 2. 2. Nah, ini dia. Yang ditanyakan adalah konsumen 2 dan konsumen 3. Ketika rantai makanannya ke sini, maka elang itu konsumen 3. Tapi ketika rantai makanan yang ini, elang itu konsumen berapa? 2. Maka yang bisa menjadi konsumen 2 dan konsumen 3 adalah burung elang. Ngerti ya alasannya ya? Kalau menurut alur ini, dia konsumen 3. Kalau menurut alur ke sini, dia konsumen 2. Itu jawabannya. Oke, next. Wah, ini ada wacana. Perhatikan wacana berikut. Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan berdampak langsung pada naiknya permukaan air laut. Para ahli memperkirakan apabila seluruh Greenland mencair, level permukaan air laut cukup untuk menenggelamkan seluruh pantai, pelabuhan, dan dataran rendah di seluruh dunia. Greenland ini letaknya hampir di kutub. Jadi setelah kutub utara, lalu ada di sebelah selatannya persis itu adalah Greenland. Datarannya masih berupa es dan tumbuhannya hanya berupa lumut-lumutan atau rumput-rumputan. Hingga dinamakan Greenland, tanahnya hijau karena penuh dengan lumut. Nah, berikut ini adalah beberapa upaya yang sudah dilakukan berkaitan dengan usaha untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Yang pertama, mengurangi penggunaan batu bara untuk bahan bakar, melarang pembakaran sampah anorganik, melarang pembuangan sampah sembarangan, memprogramkan penghijauan di lahan kosong, memisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Upaya yang dapat dilakukan agar permasalahan yang disajikan pada wacana di atas dapat dicegah, ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Nah, pertanyaannya adalah dapat dicegah. Mencegah apa ini berarti yang diminta? Yang esnya mencair. Nah, mencairnya es di kutub utara. Nih, jadi yang ditanyakan adalah upaya mencegah mencairnya es. Padahal cairnya es itu disebabkan oleh apa? Oleh adanya global warming atau pemanasan global. Nah, supaya tidak terjadi pemanasan global, apa yang harus kita lakukan? Nah, pemanasan global sendiri atau greenhouse effect itu disebabkan oleh Pembakaran bahan bakar. gas penyebab global warming adalah CO2 dan CH4. Ini
yang paling tinggi pengaruhnya. Gas yang lain bisa nggak, Bu? Bisa. Tapi gas yang paling besar peranannya menyebabkan global warming adalah CO2 dan CH4. Nah, maka bagaimana caranya mencegah? Nah, mencegahnya ya dengan mengurangi supaya udara itu tidak mengandung CO2 dan CH4. CO2 itu hasil pembakaran, hasil pernapasan, hasil pembusukan. CH4 itu juga hasil dari pembusukan zat organik. Maka yang mana usahanya? Kita lihat, mengurangi penggunaan batu bara untuk bahan bakar. Ini benar ya, karena CO2 itu adalah hasil pembakaran. Kemudian melarang pembakaran sampah anorganik. Ini juga benar. Hasil pembakaran akan menghasilkan CO2. 3. Melarang pembuangan sampah sembarangan. Nah, kalau ini tidak terlalu relevan karena pembuangan sampah sembarangan tidak langsung berakibat pada munculnya gas CO2 dan CH4. 4. Memprogramkan penghijauan di lahan kosong. Benar, karena udara itu menyerap CO2 sehingga harus ditanam tumbuhan sebanyak-banyaknya. CO2 untuk apa oleh tumbuhan? Digunakan untuk fotosintesis. 5. Memisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Ini juga tidak berakibat langsung pada munculnya gas CO2 dan CH4. Yang paling tepat jawabannya adalah nomor 1, 2, dan 4. Maka jawabannya yang B. Selanjutnya, nomor 28. Perhatikan grafik perkiraan pertumbuhan penduduk terhadap kesediaan lahan. Jadi ini semakin banyak, juta jiwa itu ke sana semakin banyak penduduknya, maka lahan pertanian, ini lahan apa tadi yang diminta? Lahan entah pertanian, entah perumahan itu semakin sedikit. Ya kan? Semakin banyak orang kan tanah pertaniannya lalu digunakan untuk buat rumah. Sehingga pertaniannya semakin sempit, lahannya semakin menyusut. Jadi semakin banyak, semakin lahannya sempit. Akibat yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk berdasarkan grafik di atas adalah A. Meningkatnya ketersediaan pangan. Ini tidak benar. Semakin banyak yang makan kan persediaan pangannya malah semakin menyempit, semakin sedikit. Kemudian B. Kebutuhan rumah meningkat. Ya, kebutuhan rumah meningkat. Tapi yang ditanyakan adalah ketersediaan lahan. Hati-hati, topik yang dibicarakan adalah lahan, bukan perumahan. Ya, meskipun ini benar, nomor B, tapi tidak sesuai dengan pertanyaan. C. Daerah resapan air berkurang. Nah, ini benar. Kenapa? Karena banyak tanah yang tertutup oleh semen, oleh aspal, oleh konblok, sehingga air itu mau meresap ke tanah menjadi kesulitan. Ini jawaban benar. Kemudian D, menurunnya pencemaran tanah. Salah. Semakin banyak orang, pencemarannya akan semakin bertambah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya, nomor 29. Nah, ini mulai organ tubuh. Dari pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan fungsi rangka. Hati-hati, ini yang bukan yang ditanyakan. 1. Memberi bentuk dan mendukung tubuh kita. Benar ya? B. Ya. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Benar. Tapi yang ditanyakan adalah yang bukan. Ini jawaban benar. Masih ada 10 menit. Oke, melindungi organ eksternal. Ini benar.
eksternal, misalnya kulit, rambut. Oh ya salah. Jadi tulang tidak melindungi rambut, tidak melindungi bulu mata. Nah, berarti jawabannya yang C, karena yang ditanyakan adalah yang bukan fungsi rangka. Jadi rangka itu tidak melindungi kulit, tidak melindungi rambut, tidak melindungi bulu telinga, dan seterusnya. Bulu mata, dan seterusnya. Next, nomor 30. Perhatikan data enzim berikut ini. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas adalah amilase, apalagi tripsin, dan lipase. Ini adalah enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi jawabannya yang B. Kalau pepsin dihasilkan di mana? Lambung. Di lambung. HCl? Lambung. Lambung. Renin? Lambung. Lambung. Pinter. Next, 31. Perhatikan data di bawah ini. Aliran udara pada proses ekspirasi secara urut adalah ekspirasi itu udara dikeluarkan atau dihembuskan. Urutannya bagaimana? Udaranya berada di dalam alveolus. Ini mau keluar loh ya, dari alveolus dulu. Lalu kemana setelah alveolus? Ke Bronkiolus. yang terhubung dengan alveolus adalah bronkiolus, ya kan? Setelah bronkiolus kemana? Bronkus. Ke bronkus. Pintar, dari bronkus Batang tenggorokan. batang tenggorok. Lalu ke Rongga hidung. rongga hidung. Pintar. Jadi jawabannya yang B. Oke, next. Nomor 32. Nah, mudah lelah, lesu, tidak bertenaga, dan wajah pucat merupakan tanda penderita anemia akibat kekurangan bagian darah yang bentuknya seperti pada gambar titik-titik. Kalau anemia itu kekurangan darah apa? Darah merah, darah putih, plasma darah, atau keping darah? Halo? Anemia, ini biasanya cewek-cewek ini, makanya disuruh minum pil tambah darah. Anemia kekurangan darah merah. Ini jawabannya yang D, ini sel darah merah. Kalau yang ini apa, Bu? Ini karena intinya, kalau darah merah kan intinya nggak ada. Karena intinya besar-besar, ini bisa jadi sel darah putih. Lalu ini apa? Ini juga bisa jadi sel darah putih. Sel darah putih kan bentuknya bermacam-macam. Oke. Jadi ini jawabannya yang B. Giling-giling ya, anemia, kekurangan darah merah. Makanya sering-seringlah minum obat tambah darah bagi perempuan. Next, 33. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut ini. Bagian yang berfungsi untuk fertilisasi. Fertilisasi itu bertemunya siapa? Bertemunya sel telur atau ovum dengan sperma. Di mana bertemunya? Nah, sel telur dan sperma itu akan bertemu di bagian nomor 2. Ini namanya oviduk nomor 2. Lalu, yang pertama fertilisasi yang ditanyakan. Yang kedua, tempat perkembangan embrio. Di mana itu? Embrio itu janin, nanti akan menjadi janin. Akan terjadi di mana? Di rahim. Rahim itu nomor 4. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, berumah ulangi. Nomor 1 ini adalah ovarium. Ovarium tempat dihasilkannya sel telur. Ada ovarium kanan dan ovarium kiri. Lalu nomor 2 ini saluran ovarium.
namanya adalah oviduk atau tuba Fallopi. Kemudian nomor 3, karena dia ada di dalam ovarium, maka ini adalah sel telur. Sel telur dihasilkan di sini. Sedangkan nomor 4, ini adalah rahim, tempat bayi berkembang. Dan nomor 5, ini adalah saluran keluarnya bayi atau disebut dengan vagina. Oke, next 34, masih ada 4 menit. Gambar sel saraf. Bagian yang ditunjuk dengan tanda X berfungsi. X itu siapa? X itu disebut dengan dendrit namanya. Apa fungsi dendrit? Nah, dendrit itu berada di paling ujung. Maka dia adalah menghantarkan impuls menuju ke badan syaraf. Jadi kalau ada rangsangan itu menyentuh dendrit, lalu dibawa ke sini, disampaikan ke inti. Menghantarkan rangsangan yang diterima dibawa ke inti sel atau inti sel saraf. Oke, itu fungsi dari dendrit. Next, nomor 35. Siswa kelas 8 melakukan kegiatan pengamatan mikroskop irisan melintang daun sebagai berikut. Pertanyaannya, pasangan nama bagian dan fungsinya pada organ daun di atas yang tepat adalah, ini jawabannya adalah nomor 1, pelindung jaringan, di bawahnya namanya epidermis. Berarti ini salah. 2, jaringan palisade tempat fotosintesis. Nah, ini jawabannya yang benar. Tempat fotosintesis itu adalah di nomor 2. Nantinya di nomor 5 juga bisa, tapi yang utama ada di nomor 2. Namanya parenkim. Kalau xilem, kalian pasti tahu untuk mengangkut hasil fotosintesis. Berarti xilem, oh salah, bukan mengangkut, tapi dia mengalirkan air. Kalau yang mengangkut hasil fotosintesis itu harusnya fluem, bukan xilem. Kalau xilem mengangkut air. Dengan epidermis nomor 4, oh salah, nomor 4 itu bukan epidermis, tapi stomata. Oke, jadi jawaban yang benar yang B ya. Selanjutnya nomor 36. Ada 2 tanaman diberi air dan pupuk, sedangkan yang di sini tidak. Kemudian setelah 1 minggu, ternyata akar di pot 1 itu hanya pendek-pendek sedikit, sedangkan pot yang kedua itu menjadi panjang-panjang dan jumlahnya lebih banyak. Padahal ini di tanamannya sama, ditempatkan di tempat yang sama, hanya saja yang sini air dan pupuk, di sini tidak. Artinya mungkin dia hanya dikasih air saja, atau hanya dikasih sedikit saja, dan seterusnya. Dari percobaan di atas, kita simpulkan bagian akar tumbuhan di atas melakukan gerak apa? Karena dia itu, kenapa kok di pot 1 ini akarnya pendek-pendek dan sedikit? Karena tidak perlu mencari air, airnya kan sudah ada di dekatnya. Sedangkan yang pot 2, karena dia kekurangan air, maka akarnya memanjang. Sampai kemana-mana, mencari air dan mencari pupuk. Nah, maka gerakan yang seperti ini, mencari zat kimia, berupa pupuk dan air, itu disebut dengan kemotropisme. Kemo itu kimia. Ya. Oke. Nomor 37, tujuan dari perebusan daun dengan air. Nah, merebus daun dengan air itu adalah untuk mematikan sel daun. Tujuan cumi-cumi mengeluarkan tinta, melindungi diri untuk kelangsungan hidupnya. 39 itu jawabannya 6,25. Ini penjelasannya panjang, akan Bruno sampaikan kapan-kapan. Manfaat bioteknologi modern dalam peningkatan produksi pangan adalah ditemukan bibit unggul. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, Bu Roma sampai sini dulu. Untuk bagian yang fisika, nanti insya Allah akan Bu Roma sampaikan dalam bentuk tertulis, karena harus banyak coretan atau cara menghitungnya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung.